Rumah Tangga Advent, pasal yang ke-20, Keluarga dan Kota. Resiko kehidupan di dalam kota. Kehidupan dalam kota itu palsu adanya dan tiruan saja. Mengejar uang didorong oleh hawa nafsu, mencari kepelisiran dan kesenangan tidak henti-hentinya. Haus akan pertunjukan, kemewahan dan pemborosan, semuanya ini adalah kekuatan yang memaksa manusia sehingga mengalihkan pikirannya dari maksud hidup yang sebenarnya. Mereka sedang membuka pintu kepada 1000 macam kejahatan. Terhadap orang-orang muda, semuanya itu mempunyai kuasa yang hampir tidak dapat ditahan. Ini adalah salah satu penggodaan yang paling licik dan berbahaya yang datang menyerang anak-anak muda dan anak-anak dalam kota, ialah kesukaan kepada kepelisiran. Hari-hari libur tidak terhitung banyaknya. Permainan dan pacuan kuda menarik ribuan orang, dan hiburan yang tidak habis-habisnya, serta kepelisiran yang menarik mereka jauh dari tugas kewajiban yang sebenarnya. Uang yang seharusnya dapat disimpan buat maksud-maksud yang lebih baik diboroskan untuk hiburan saja. Pertimbangkanlah segi kesehatan. Suasana kehidupan dalam kota-kota seringkali merupakan bahaya kepada kesehatan. Kemungkinan selalu terbuka untuk dijangkiti oleh penyakit. Dengan adanya udara yang tidak bersih, air yang kotor, makanan yang kotor, tempat tinggal yang berdesak-desakan, gelap, tidak sehat, adalah sebagian dari banyak kejahatan yang harus dihadapi. Bukanlah rencana Allah supaya orang-orang berdesak-desakan di dalam kota-kota, berjubal bersama-sama dalam rumah-rumah yang bertingkat dan rumah-rumah petak. Pada mula pertama, Allah menempatkan nenek moyang kita yang pertama di tengah-tengah pemandangan dan bunyi suara yang indah. Dia ingin supaya kita gembira sekarang ini. Lebih dekat kita menghampiri ke dalam persesuaian dengan rencana Allah semula. Maka akan lebih naiklah keadaan kita untuk memperoleh kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Permainan kejahatan. Kota-kota dipenuhi dengan segala pencobaan. Kita harus merencanakan pekerjaan kita begitu rupa sehingga anak-anak muda kita terhindar dari penularan penyakit ini. Anak-anak dan orang muda haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya. Mereka harus dijauhkan dari permainan kejahatan yang sedang merajalela di dalam kota-kota ini. Kerusuhan dan kekacauan. Bukanlah rencana Allah supaya umatnya bertempat tinggal dalam kota, di mana terdapat kerusuhan dan kekacauan. Anak-anak harus dihindarkan dari hal yang demikian, karena seluruh keadaan tubuh dijadikan merosot oleh keadaan serba tergesa-gesa dan terburu-buru dan suara ribut. Pekerjaan sulit didapat, melalui adanya perkongsian yang besar, serta akibat-akibat perserikatan buruh dan pemogokan. Keadaan hidup dalam kota semakin menjadi sukar. Kesukaran-kesukaran hebat ada di depan kita, dan bagi banyak keluarga, kepindahan dari kota-kota itu akan menjadi suatu kebutuhan. Kebinasaan yang menimpa. Waktunya sudah dekat, apabila kota-kota besar akan dibinasakan, dan semuanya harus diamarkan tentang segala yang akan datang ini. Aduh, kalau sekiranya umat Allah mempunyai suatu perasaan akan datangnya bahaya yang akan menimpa ribuan kota yang sekarang sudah hampir diserahkan kepada berhala. Kepentingan duniawi dan kecintaan akan keuntungan. Seringkali menjadi kenyataan bahwa para orang tua tidak berhati-hati untuk mengelilingi anak-anak mereka dengan pengaruh yang baik. Dalam memilih tempat tinggal, mereka memikirkan lebih banyak tentang kepentingan duniawi dari suasana moral dan sosial. Maka anak-anak membentuk pergaulan yang tidak memperkembangkan kebiasaan peribadatan serta pembentukan tabiat yang benar. Hai para orang tua yang mengutuki orang-orang Kanaan karena mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Apa yang sedang engkau lakukan? Kamu sedang mengadakan persembahan yang paling mahal kepada dewamu, ialah Allah Mammon. Apabila kemudian anak-anakmu menjadi dewasa dengan tidak disukai serta buruk
dalam tabiat. Apabila mereka menunjukkan penolakan peribadatan dengan tugas serta kecenderungan kepada tidak menyukai agama, kamu akan menyelamatkan mereka. Kamu sedang menyabit apa yang telah kamu taburkan, sebagai akibat cinta dunia yang mementingkan diri, serta kelalaian tentang maksud kasih karunia. Kamu memindahkan keluargamu ke dalam tempat-tempat pencobaan, maka tabut perjanjian Allah yang dilindungi dan dimuliakan itu tidak kamu anggap penting, sehingga Tuhan tidak mengadakan suatu mujizat untuk melepaskan anak-anakmu dari pencobaan. Tidak ada manfaat yang benar diberikan kota-kota. Tidak ada satu keluarga dalam 100 yang memperoleh kemajuan secara badani, pikiran, atau rohani oleh tinggal di dalam kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan berkembang jauh lebih baik di tempat-tempat pedalaman, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari segala pemandangan dan bunyi keributan kota, jauh dari kebisingan dan keributan kendaraan dan pengangkutan, maka pikiran mereka akan jadi lebih sehat, akan lebih mudah menanamkan kebenaran sabda Allah dalam hati mereka. Nasihat tentang pindah dari pedesaan ke kota. Banyak orang tua yang pindah dari kampung halamannya di pedesaan ke kota. Mereka memandang hal itu lebih disukai dan tempat yang menguntungkan. Tetapi dengan adanya perubahan, maka mereka membukakan pencobaan besar terhadap anak-anak mereka. Anak-anak laki-laki tidak mempunyai pekerjaan dan mereka memperoleh pendidikan di jalan-jalan. Lalu bergerak dari satu langkah kemerosotan akhlak ke dalam kemerosotan yang lain, sehingga mereka kehilangan perhatian terhadap apa yang baik, yang murni dan suci. Alangkah baiknya sekiranya para orang tua itu tinggal di pedesaan bersama keluarga mereka di pedesaan, di mana pengaruh di sana sangat baik untuk kekuatan tubuh dan otak. Biarlah anak-anak muda diajar untuk mengolah tanah dalam pertanian, dan biarlah mereka tidur dengan nyenyak karena sudah penat dan bebas dari dosa. Karena kelalaian para orang tua, orang muda dalam kota kita sedang merusak cara hidupnya serta menajiskan jiwanya di hadapan Allah. Ini adalah sebuah kemalasan mereka. Rumah-rumah kemiskinan, penjara, dan tiang gantung menyiarkan cerita yang menyedihkan tentang kewajiban para orang tua yang dilalaikan. Ada lebih baik mengorbankan sesuatu dan bahkan setiap pertimbangan keduniawian daripada membahayakan jiwa-jiwa yang indah yang diserahkan kepada penjagaanmu. Mereka akan dilawan pencobaan dan harus diajar untuk menghadapi pencobaan itu. Akan tetapi, kewajibanmu lah untuk menyediakan segala pengaruh, mengubahkan segala tabiat, dan memutuskan segala hubungan yang menjauhkan kamu dari menyerahkan dirimu dan keluargamu secara terbuka, dengan sebebas-bebasnya, sebaik-baiknya, dan dengan segenap hati kepada Allah. Gantinya hidup berdesak-desakan di dalam kota, carilah sesuatu tempat yang suasananya tenang, di mana anak-anakmu akan terlindung sebanyak mungkin dari pencobaan, dan latihlah mereka di sana dan didik untuk keagungan. Nabi Yehezkiel mencatat sebab-sebab yang mendatangkan dosa dan kehinaan Sodom seperti berikut: kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Semua orang yang telah terlepas dari kebinasaan kota Sodom harus menghindarkan cara hidup yang mendatangkan murka Allah atas kota yang jahat itu. Ketika Lot memasuki kota Sodom, ia menjauhkan diri dari kejahatan dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan rumah tangganya menurut dia. Tetapi nyatanya dia telah gagal. Kejahatan yang ada di sekelilingnya telah mempengaruhi imannya sendiri, dan hubungan anak-anaknya dengan penduduk Sodom meningkat kepentingannya dalam satu tingkatan dengan mereka. Sebagai hasilnya, terbentang di hadapan kita. Banyak orang miskin mengadakan kesalahan seperti itu. Biarlah engkau mempelajari untuk memilih dan menjadikan tempat kediamanmu jauh dari Sodom dan Gomora sedapat mungkin.
Jauhkanlah diri dari kota-kota besar. Kalau mungkin, bangunlah rumahmu di pedesaan yang teduh. Mungkin engkau tidak pernah menjadi kaya dengan berbuat demikian. Bertempat tinggallah di mana ada pengaruh yang paling baik. Saya dinasihatkan oleh Tuhan supaya mengamarkan jemaat kita agar tidak berkumpul di kota-kota hendak mencari tempat kediaman bagi keluarga mereka. Kepada para bapak dan ibu, saya dinasihatkan untuk berkata, janganlah lalai memelihara anak-anakmu di dalam lingkungan pekaranganmu sendiri. Sekarang saatnya untuk pindah dari kota. Bawalah keluargamu keluar dari kota itu. Itu adalah pekabaranku. Waktunya telah tiba, di mana Allah sedang membuka jalan agar para keluarga keluar dari kota. Anak-anak harus dibawa ke pedesaan. Para orang tua harus mengusahakan tempat seberapa dapat sesuai dengan keadaan uangnya. Mungkin tempat kediamanmu itu kecil, namun harus ada pekarangan, berkebun dekat rumah itu yang boleh dipekerjakan. Sebelum bencana meliputi segenap penduduk bumi, Tuhan memanggil kepada semua bangsa Israel agar sungguh-sungguh bersedia pada peristiwa itu. Kepada para ibu bapa, Ia mengirimkan seruan amaran. Kumpulkanlah anak-anakmu ke dalam rumahmu sendiri. Jauhkanlah mereka semua dari orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah, dan dari mereka yang mengajarkan dan menghidupkan kejahatan. Keluarlah dari kota besar secepat mungkin. Allah akan menolong umatnya. Para orang tua dapat memperoleh rumah kecil di pedesaan, dengan sebidang tanah untuk dipekerjakan, di mana mereka dapat mempunyai kebun, pepohonan. Di sana mereka dapat menanam sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mengganti makanan daging yang dapat merusak darah kehidupan yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh darah. Pada tempat yang demikian, anak-anak tidak dikelilingi dengan segala pengaruh yang merusak diri dari kehidupan kota. Allah akan menolong umatnya mendapat tempat yang demikian di luar kota.